Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul Auditor Judgment. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramza Zahri Mahadika. Dan saya Muhammad Fernanda Alif Rizky. Baiklah, kita langsung saja kepada materinya. Auditor Judgment. Auditor judgment merupakan salah satu cara pandang atau suatu pertimbangan auditor dalam menanggapi informasi yang memengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Judgment sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi yang ada. Kualitas judgment akan menunjukkan baik buruknya kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi auditor judgment. Auditor judgment dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun yang non-teknis. Gender merupakan salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi audit judgment. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Namun, gender dalam hal ini tidak hanya diartikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka dalam menghadapi dan memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat keputusan. Faktor lain yang mempengaruhi audit judgment adalah keahlian. Dalam pernyataan standar pemeriksaan nomor 1 tentang standar umum pada paragraf 11 menyebutkan bahwa keahlian yang dibutuhkan dalam tugas pemeriksaan keuangan adalah keahlian di bidang akuntansi dan auditing. Memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa dan memiliki sertifikasi. Hayes-Roth dalam ASI tahun 2006 mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut. Selain keahlian, pengalaman auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi audit judgment. Gusnardi tahun 2003 mengemukakan bahwa pengalaman audit atau audit experience dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman, gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Cho dan Trotman tahun 1991 dalam Alim tahun 2007 melakukan penelitian yang membandingkan antara auditor yang berpengalaman dengan auditor yang tidak berpengalaman. Mereka menyatakan bahwa auditor berpengalaman menemukan banyak sesuatu yang tidak umum dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman. Tetapi antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dalam menemukan sesuatu yang umum. Dan faktor selanjutnya ialah kompleksitas tugas. Kompleksitas adalah sulitnya suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan daya ingat, serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan, menurut Jamilah dan kawan-kawan tahun 2007. Tingginya kompleksitas tugas akan berdampak pada menurunnya usaha dan motivasi kerja, sehingga penurunan kinerja akan terjadi. Tekanan ketaatan dari atasan maupun klien juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi audit judgment. Pradita Ningrum tahun 2012 menyatakan bahwa tekanan ketaatan mengarah pada tekanan yang berasal dari atasan atau dari auditor senior ke auditor junior, dan tekanan yang berasal dari entitas yang diperiksa untuk melaksanakan penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Hal ini pasti akan menimbulkan tekanan pada diri auditor itu sendiri untuk menuruti atau tidak menuruti keinginan klien ataupun atasannya. Oleh sebab itu, seorang auditor seringkali dihadapkan pada dilema penerapan standar profesi auditor dalam pengambilan keputusannya. Menurut Jamilah dan kawan-kawan tahun 2007.
Nah, jadi pertimbangan auditor atau auditor judgment sangat tergantung dari persepsi mengenai suatu situasi. Judgment yang merupakan dasar dari sikap profesional adalah hasil dari beberapa faktor seperti pendidikan, budaya, dan sebagainya. Tetapi yang paling signifikan dan tampak mengendalikan semua unsur seperti pengalaman adalah perasaan auditor dalam menghadapi situasi dengan mengingat keberhasilan dari situasi sebelumnya. Auditor judgment diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti, di mana salah satu faktor yang menentukan auditor judgment adalah kemampuan untuk membenarkan penilaian auditor. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa auditor judgment ikut menentukan hasil akhir dari pelaksanaan audit. Etika profesional bagi audit di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, yang kini telah memisahkan diri dan berganti nama menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Mulyadi 2002. Kepatuhan terhadap kode etik sama seperti semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman atau persepsi terhadap kode etik. Oleh karena itu, pemahaman setiap akuntan tentang kode etik profesi akuntansi yang berlaku di Indonesia dapat pula berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut ISA 200 dalam tuana kota, profesional judgment auditor dipengaruhi oleh penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, akuntansi, dan standar etika untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit. Dan auditor juga harus memiliki sikap skeptisme profesional. Banyak kan faktor yang dapat mempengaruhi auditor judgment, tapi meski banyak faktor yang dapat mempengaruhi auditor judgment, tidak semua faktor yang telah disebutkan memiliki pengaruh terhadap auditor judgment. Penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, dan artikel yang telah kami telaah menunjukkan hasil yang berbeda, dikarenakan responden dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan. Antara penelitian satu dengan penelitian lain pun ada yang saling mendukung, ada pula yang bertentangan hasilnya. Tentunya setiap penelitian punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian pemaparan materi tentang auditor judgment. Semoga dapat dipahami materi yang telah disampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.